Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, tahu. Bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020 saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang, bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Udah ya? berapa yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau satu-satunya yang tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak sedikit kan, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai. Tetapi ada pedagang asongan, kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini, kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Bagaimana jawabannya prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena jalan, Pak, tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa, Pak. Gitu loh. Terkait air, Pak Gub, terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak Gub? Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkan